Oke teman-teman, ini hasil pengecatan kita kali ini. Motif kristal efek pada media plastik, media kasar ataupun media kulit jeruk. Untuk hasil motif kristalnya tetap bisa besar dan juga panjang-panjang ya teman-teman. Dan yang lebih istimewa lagi, untuk hasil clear coatnya tetap bisa halus dan glowing, hanya dilakukan satu kali proses pengekliran. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa cara membuat seperti ini, langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, proyek pengecatan kita kali ini yaitu media plastik ataupun media kasar atau yang sering disebut dengan media kulit jeruk. Media plastik ini yang lentur seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk proses pengecatan pada media plastik seperti ini tentunya sedikit berbeda dari pengecatan pada bodi ABS ya teman-teman. Untuk proses pengecatan bodi plastik seperti ini, untuk amplas yang digunakan, di sini saya menggunakan amplas yang sedikit lebih kasar. Untuk amplas, di sini saya menggunakan amplas ukuran 240. Kenapa saya menggunakan amplas yang lebih kasar dari biasanya? Ini tujuannya supaya media plastik ini lebih mudah dan lebih cepat ada baretanya. Karena bodi plastik ini agak susah untuk diamplas ya teman-teman, apalagi menggunakan amplas yang halus. Selain itu, jika melakukan proses pengecatan pada media plastik seperti ini, proses pengamplasannya kurang maksimal atau proses pengamplasannya kurang baret-baret, maka cat epoksi yang akan kita semprotkan nanti tidak bisa merekat dengan sempurna ataupun dengan maksimal, yang artinya cat epoksinya akan mudah terkelupas. Jika proses pengamplasannya ini dirasa sudah cukup, kemudian dicuci dan dikeringkan. Kemudian untuk proses yang berikutnya, sebelum medianya ini disemprotkan menggunakan cat dasar atau cat epoksi, terlebih dahulu yang wajib kita lakukan, medianya ini dilapisi menggunakan PP plastik ataupun PP primer. Ini tujuannya supaya cat epoksi yang kita semprotkan nanti bisa merekat dengan maksimal ataupun supaya tidak mudah terkelupas. Karena proses pengecatan pada bodi plastik seperti ini jika tanpa dilapisi menggunakan PP plastik atau PP primer biasanya akan mudah terkelupas. Untuk cara aplikasinya bisa disemprotkan menggunakan spray gun atau menggunakan kuas seperti ini. Ini lebih efisien dan juga lebih praktis, tidak perlu ngotorin spray gun. Ini tinggal dikuas-kuaskan saja hingga merata menyeluruh ke semua bidang. Jika menggunakan kuas seperti ini, bisa sambil ditekan-tekan sehingga cairan PP primernya ini bisa meresap ke media sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Untuk aplikasi PP primer ataupun PP plastik ini bisa dilapisi sebanyak 2 lapis supaya hasilnya nanti bisa lebih kuat. Jika cairan PP primernya ini sudah selesai kita aplikasikan pada medianya, kemudian kita diamkan sampai cairan PP primernya ini mengering, kemudian diulangi lagi untuk lapisan yang kedua. Jika proses aplikasi PP plastik ataupun PP primernya ini sudah selesai, kemudian dikeringkan. Jika sudah kering, kemudian untuk proses yang berikutnya yaitu proses cat dasar atau cat epoksi. Untuk cat dasar atau cat epoksinya, di sini saya pakai cat epoksi andalan buat media plastik, yaitu cat epoksi PU Primer Surfacer, produk dari Niken. Untuk keunggulan cat epoksi ini daya rekatnya bagus, keras dan juga cepat kering. Oke, setelah cat epoksinya ini sudah selesai kita aplikasikan, kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya. Untuk aplikasi cat epoksinya ini dibuat sedikit lebih kental ya teman-teman. Ini tujuannya supaya cat epoksinya ini lebih cepat menutupi bekas
baretan amplasan dan juga kulit jeruk pada medianya. Jika proses cat dasar atau cat epoksinya ini sudah selesai, kemudian dikeringkan sampai cat epoksinya benar-benar kering. Untuk memastikan cat epoksinya ini sudah kering atau belum, bisa dengan cara digores-gores ataupun ditekan-tekan menggunakan kuku. Jika cat epoksinya sudah tidak berbekas, berarti cat epoksinya sudah kering, yang artinya sudah bisa kita lanjutkan untuk proses pengamplasan. Untuk proses pengamplasan di tahap ini, di sini saya menggunakan amplas ukuran 400. Di sini saya menggunakan amplas yang rada kasar. Kalau biasanya saya menggunakan amplas ukuran 600 ataupun 800 ya teman-teman. Karena di proses ini ingin meratakan kulit jeruk dan juga menghaluskan bekas baretan-baretan amplas. Jadi untuk mempercepat, di sini saya menggunakan amplas yang rada kasar, yaitu ukuran 400. Jika nanti sudah rata ataupun sudah halus, kemudian diulangi lagi proses pengamplasannya menggunakan amplas ukuran 600 ataupun ukuran 800. Sebenarnya proses pengamplasannya langsung menggunakan amplas ukuran 600 ataupun 800 juga bisa. Hanya saja untuk prosesnya kelamaan ya teman-teman kalau langsung menggunakan amplas yang halus. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman setelah selesai dilakukan proses pengamplasannya. Untuk hasilnya sudah licin dan halus ya teman-teman. Tetapi di bagian pinggir-pinggirnya ini sebagian ada yang sampai kandas proses pengamplasannya. Dan ini nanti tinggal kita timpah lagi menggunakan cat epoksi. Untuk proses pengecatan pada media plastik seperti ini, proses cat epoksinya memang 2 kali ya teman-teman, supaya hasilnya bisa maksimal. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, setelah cat epoksinya ini sudah selesai. Kemudian berikutnya, karena ini akan kita buat motif kristal efek, jadi di sini akan kita semprot menggunakan warna silver terlebih dahulu. Untuk warna silvernya di sini saya pakai produk dari Nikon. Oke, setelah selesai kita aplikasikan, kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya. Setelah proses pengecatan warna silvernya ini sudah selesai, kemudian dikeringkan sampai cat epoksinya ini dipastikan benar-benar sudah kering. Jika cat warna silvernya ini sudah kering, kemudian lanjut untuk proses yang berikutnya. Karena ini akan kita buat motif kristal efek, jadi supaya medianya ini benar-benar halus, warna silvernya ini kita amplas ya teman-teman. Dan amplas yang digunakan di sini juga menggunakan amplas yang halus. Di sini saya pakai amplas ukuran 2000. Tetapi jika proses pengecatannya tidak dibuat motif kristal efek, untuk base coat ataupun warna silvernya ini tidak perlu dilakukan proses pengamplasan. Dan proses pengamplasannya ini juga tidak boleh terlalu ditekan, karena kalau terlalu ditekan warna silvernya malah menjadi rusak. Oke, yang selanjutnya tinggal kita buat motif kristal efeknya. Di sini sudah saya siapkan ember dan juga cairan kristal efek yang barusan saya buat. Dan fungsi ember ini untuk menampung cairan kristal efek saat aplikasi ya teman-teman. Jadi misalkan nanti gagal, cairan kristal efeknya masih bisa digunakan. Dan lagi-lagi saya ingatkan, saat membuat motif kristal efek harus di saat cuaca panas ataupun di saat siang hari. Hindari di saat cuaca dingin, pagi, sore, malam hari ataupun musim hujan. Motif kristal efek itu akan pecah ataupun akan berbentuk jika cairan kristal efek yang diaplikasikan pada media bisa mengering. Makanya proses pembuatannya harus di saat cuaca panas, yang tujuannya supaya cairan kristal efeknya bisa mengering. Kalau cairan kristal efek ini tidak bisa mengering, maka motifnya tidak akan berbentuk. Dan untuk cara aplikasinya bisa disemprotkan menggunakan semprotan gispray ataupun semprotan burung, atau menggunakan kuas, dikuaskan juga bisa, atau lebih simpelnya tinggal disiramkan seperti ini.
Jika cairan kristal efeknya ini sudah selesai kita aplikasikan pada medianya, kemudian kita tiriskan supaya cairan kristal efeknya ini mengering, motif kristal efek ini akan pecah ataupun akan berbentuk dimulai dari cairan kristal efek yang sudah mengering ya teman-teman. Di bagian mana yang mengering, maka di situ akan mulai pecah terlebih dahulu. Nah, untuk itu di sini akan kita cucuk seperti ini supaya bekas cucukannya ini lebih dahulu mengering sehingga motif kristal efeknya akan berbentuk dimulai dari bekas cucukannya. Karena bekas cucukannya ini berbentuk titik ataupun bulat, maka hasil pecahnya akan seperti motif bintang. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini yang pecahnya seperti bintang. Ini yang kita cucuk tadi, hasilnya seperti ini. Oke, lanjut untuk media yang berikutnya. Untuk caranya masih sama, masih menggunakan trik yang seperti tadi. Untuk pembuatan motif kristal efek seperti ini, jangan langsung dijemur di bawah terik matahari ya teman-teman. Untuk proses penjemurannya nanti saja setelah dipastikan motif kristal efeknya ini sudah pecah semua. Oke, jika motif kristal efeknya ini sudah pecah semua, sudah pecah merata menyeluruh ke semua bidang. Kemudian untuk yang selanjutnya sebelum dicat warna hitam, ini harus kita pastikan cairan kristal efeknya benar-benar sudah kering ya teman-teman, tidak lembab lagi. Jadi untuk memastikan cairannya ini sudah benar-benar kering, di sini dijemur di bawah terik matahari seperti ini. Untuk penjemurannya jangan terlalu lama, kira-kira sekitar 1 menit ataupun 2 menit saja untuk memastikan supaya cairannya ini benar-benar kering. Jika dipastikan sudah benar-benar kering, untuk proses yang berikutnya baru disemprot menggunakan cat warna hitam. Untuk cat hitamnya bebas, bisa menggunakan cat hitam solid ataupun hitam metalik juga tidak masalah. Dan untuk penyemprotan warna hitamnya, ini cukup tipis-tipis saja, yang penting merata menyeluruh ke semua bidang. Jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal takutnya nanti susah untuk dibersihkannya. Jika proses pengecatan warna hitamnya ini sudah selesai, sudah cukup merata, kemudian didiamkan ataupun kita keringkan terlebih dahulu. Tetapi jangan terlalu kering ya teman-teman, cukup kering sentuh saja. Kira-kira jika cat hitamnya ini kita pegang sudah tidak lengket, berarti ini sudah bisa kita cuci ataupun bisa kita bersihkan. Untuk membersihkannya bisa menggunakan spons ataupun menggunakan kain seperti ini juga bisa. Dan diusahakan menggunakan sabun ya teman-teman. Ini tujuannya supaya medianya benar-benar bersih dari cairan kristal efeknya. Jika cat hitamnya ini ada yang sudah terlalu kering sehingga tidak bisa dibersihkan menggunakan spons ataupun kain seperti ini, bisa dibantu menggunakan amplas yang halus dengan cara diusap-usapkan di bagian yang sudah terlalu kering. Jangan terlalu ditekan karena takutnya motifnya nanti malah menjadi rusak. Oh ya, untuk membuat cairan kristal efek ini, jika teman-teman belum tahu cara membuatnya, ini membuatnya menggunakan pupuk urea ya teman-teman. Bisa menggunakan urea putih ataupun yang warna merah. Atau nanti link videonya saya sediakan di deskripsi. Oke teman-teman, setelah selesai dibersihkan, untuk hasilnya seperti ini. Kemudian untuk proses yang berikutnya, jika motif kristal efeknya ini pengennya original seperti ini, bisa langsung dilakukan proses pengekliran. Tetapi pada umumnya motif kristal efek seperti ini dibuat warna ya teman-teman. Dan untuk cat yang digunakan menggunakan cat jenis candy tone. Kenapa menggunakan cat candy tone? Karena sifat dari cat candy tone itu transparan atau bening. Jadi jika disemprotkan di atas motif kristal efek, motifnya tidak tertutup. Dan di kesempatan video kali ini, motif kristal efeknya akan kita cat warna candy tone orange.
Apakah proses pengecatan motif kristal efek seperti ini tidak bisa menggunakan cat selain cat candy tone? Tentu saja bisa, hanya saja untuk prosesnya berbeda. Untuk videonya sudah pernah saya bahas ya teman-teman. Nanti link videonya saya sediakan di deskripsi. Jika proses pengecatan warna candy tone-nya ini sudah selesai, berikutnya dikeringkan sampai catnya ini dipastikan benar-benar kering. Jika dipastikan sudah benar-benar kering, kemudian lanjut kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran jika tidak ingin dibuat motif lagi. Untuk proses finishing ataupun proses pengekliran, kita masih menggunakan produk Niken. Untuk pengekliran kali ini, saya akan menggunakan clear coat MS 4100. Untuk perbandingan clear coat ini 4:1, clear coat 4 dan hardenernya 1. Untuk thinner ataupun pengencer sesuai instruksi yang tertulis di kemasan, di sini cukup ditambahkan 10%. Buat teman-teman yang masih pemula di bidang pengecatan seperti saya, jika teman-teman tidak memiliki gelas takar ataupun gelas ukur, teman-teman gak usah bingung cara aplikasinya. Teman-teman bisa menggunakan gelas plastik seperti ini untuk cara menakarnya. Jika clear coat-nya perbandingannya 4:1, clear coat-nya tinggal ditakar 4 gelas, kemudian hardenernya ditakar 1 gelas. Kemudian untuk thinner ataupun pengencer tinggal ditambahkan 10%. Misalkan untuk jumlah clear coat-nya 100 liter, berarti untuk thinnernya ditambahkan 10 liter. Nah, karena clear coat-nya yang saya butuhkan tidak terlalu banyak, jadi pada gelas plastiknya ini saya buat tanda ya teman-teman untuk mengukurnya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan. Oke, langsung saja kita aplikasikan clear coat-nya ini. Yang pertama kita tuangkan clear coat-nya. Kita tuang pada gelas plastik yang sudah kita buat tanda. Clear coat-nya ini kita tuang dipaskan pada tandanya ya teman-teman. Seperti ini. Oke, ini yang pertama. Karena clear coat-nya ini perbandingannya 4:1, berarti clear coat-nya kita takar 4 kali. Oke, ini yang kedua. Untuk menakarnya diusahakan selalu dipaskan pada tandanya ya teman-teman. Ya meskipun untuk hasilnya tidak terlalu tepat, tapi setidaknya untuk hasilnya bisa mendekati hasil yang akurat. Oke, ini yang ketiga. Kemudian lanjut kita takar yang terakhir ataupun yang keempat. Setelah selesai kita takar 4 clear coat, kemudian lanjut kita takar 1 hardener. Untuk caranya masih sama, hardenernya ini kita tuang, kita paskan pada tanda yang sudah kita buat. Oke, setelah selesai kita aplikasikan clear coat-nya 4:1, clear coat 4 dan hardenernya 1. Kemudian lanjut kita tambahkan thinner ataupun pengencernya. Untuk thinner ataupun pengencer kita tambahkan kira-kira sekitar 10%. Untuk thinner diusahakan menggunakan thinner PU ya teman-teman, supaya hasilnya bisa maksimal. Penggunaan thinner yang sedikit untuk hasil clear coat-nya bisa lebih bagus ya teman-teman. Hanya saja risikonya jika menggunakan thinner sedikit, hasil clear coat-nya bisa ngulit jeruk jika peralatannya kurang mumpuni. Untuk itu, supaya hasil clear coat-nya tidak ngulit jeruk, proses finishing ataupun proses pengeklirannya, di sini saya menggunakan spray gun modifan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan spray gun F3 produk dari Awarita. Untuk nozzle-nya ini nozzle 1 mili. Untuk speknya ini sudah full modifan ya teman-teman. Hasilnya juga bagus. Kemarin sudah saya coba. Hasil semprotannya halus dan lebar. Spray gunnya ini kemarin saya beli dari Doyeng Pen. Jika teman-teman berminat ingin memiliki spray gun seperti ini, nanti link pembeliannya, link tokonya saya sediakan di deskripsi. Oke teman-teman, lanjut ke proses finishing ataupun proses pengeklirannya. Untuk proses finishing ataupun proses pengekliran kali ini,
akan kita buat 1 kali aplikasi ya teman-teman, ataupun 1 kali proses pengekliran. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and you like do what you want. So fight and Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Hasil Clearcoat MS 4100, hasil 1 kali aplikasi ataupun 1 kali proses pengekliran yang kita semprotkan menggunakan spray gun F3 full modifan. Untuk hasilnya seperti ini, dan ini masih basah ya teman-teman Clearcoatnya. Kemudian yang ini hasil Clearcoatnya setelah kering ya teman-teman. Hasil Clearcoat MS 4100 yang disemprotkan menggunakan spray gun F3 full modifan. Untuk hasilnya teman-teman bisa nilai sendiri, hasilnya seperti ini. Hasilnya hampir tidak ada kulit jeruknya ya teman-teman. Untuk hasilnya menurut saya pribadi sangat istimewa. Hasilnya sangat halus dan juga sangat glowing. Oke, buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video menarik yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.